Selamat datang di channel yang menghadirkan kisah fiksi penuh emosi tentang dua nama besar yang pernah berbagi cerita, berpisah oleh waktu, namun selalu terhubung oleh takdir. Di sini kita tidak membahas politik. Kita bercerita tentang hati, tentang Prabowo dan Titik dalam versi fiktif. Versi yang membayangkan bagaimana cinta bisa bertahan, bahkan ketika dunia berubah. Setiap episode menghadirkan perjalanan mereka, kenangan yang kembali, percakapan yang tak pernah selesai, dan perasaan yang diam-diam tumbuh kembali. Selamat datang di dunia fiksi, di mana cinta yang lama tak selalu benar-benar padam. Ini adalah cerita Prabowo dan Titik, kisah imajinasi, kisah hati. Malam turun dengan lembut di atas Jakarta. Di halaman kementerian yang luas dan sepi, angin membawa aroma hujan yang tertahan. Prabowo berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya, memandang lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang yang jatuh dari langit. Usianya sudah matang, langkah hidupnya panjang, namun ada satu ruang di hatinya yang selalu sunyi. Ruang yang hingga malam itu masih menyimpan nama Sari, wanita yang pernah ia cintai, tetapi harus ia lepaskan ketika tugas negara datang dengan tuntutan yang tak bisa ditawar. Ia memejamkan mata, mengingat percakapan terakhir mereka bertahun-tahun lalu. Percakapan yang berakhir dengan perpisahan tanpa salah satu benar-benar menginginkannya. Seolah hidup telah membawa mereka terpisah jauh, meski hati masih menjaga arah yang sama. Dan malam itu, untuk alasan yang bahkan tak ia mengerti sepenuhnya, sebuah rasa rindu muncul tanpa permisi, menyelinap masuk hingga ia kehilangan fokus pada semua laporan, semua rapat, semua strategi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pikirannya tidak berada pada negara, melainkan pada seseorang. Prabowo akhirnya meraih ponselnya. Jemarinya sempat gemetar, sesuatu yang jarang terjadi pada seorang pria yang terbiasa memberi perintah tegas. Ia membuka kontak Sari, menatap nama itu lama. Sudah bertahun-tahun tapi perasaannya tidak pernah benar-benar mati. Ia menulis pesan sederhana. "Apa kabar? Bolehkah kita bertemu?" Lalu ia hapus. Terlalu kaku, terlalu dingin. Ia tulis lagi. "Sari, kalau kamu ada waktu, aku ingin bicara. Ini penting." Ia ragu, namun akhirnya pesan itu terkirim. Beberapa menit terasa seperti beberapa jam, hingga ponselnya bergetar. Baik, di tempat biasa, 20.00. Tempat biasa, kedai kopi kecil di sudut kota. Tempat yang dulu menjadi saksi banyak tawa dan juga beberapa air mata. Tempat di mana mereka terakhir duduk sebelum semua berubah. Sebelum menuju kedai itu, Prabowo duduk sejenak di mobilnya. Ia menarik napas panjang, dunia selalu melihatnya sebagai sosok yang tegar, keras, dan tak kenal gentar. Tapi, di hadapan Sari, ia selalu merasa menjadi manusia sepenuhnya. Lebih lembut, lebih jujur, lebih rapuh. Mungkin itu sebabnya cintanya padanya sulit hilang. Mobil berhenti di depan kedai. Dari luar jendela, ia melihat Sari sudah duduk. Rambutnya kini lebih panjang, wajahnya lebih matang, namun senyum samar yang dulu ia kenal masih tetap sama. Saat ia masuk, aroma kopi yang hangat menyeruak, membawa kenangan masa lama. Ketika mata mereka bertemu, dunia sekeliling seakan meredup pelan. Mereka berbicara lama. Pada awalnya hati-hati, canggung seperti dua orang asing yang mencoba mengenang masa lalu. Namun perlahan, suasana mencair. Mereka membahas hal-hal yang terlewat selama bertahun-tahun. Pekerjaan, teman lama, keluarga, kehidupan yang berjalan tanpa menunggu siapapun. Namun di balik percakapan itu,
Ada sesuatu yang tak diucapkan, sesuatu yang terasa menggantung di udara. Prabowo beberapa kali hampir mengatakan apa yang ia rasakan, namun ia menahan diri. Sari pun tampak menyembunyikan sesuatu, kerinduan yang enggan ia tunjukkan. Sampai akhirnya Sari bertanya pelan, "Kenapa kamu menghubungiku lagi setelah sekian lama?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dalam kolam luka lama. Prabowo merasa seluruh dadanya terbuka dan ia tak bisa lagi bersembunyi. "Aku sadar," katanya pelan, "bahwa selama ini aku terlalu sibuk memperbaiki banyak hal. Tapi aku lupa memperbaiki satu hal yang paling penting dalam hidupku." Sari menunduk. Tangannya meremas gelas kopi. "Dan apa itu?" "Kita." Setelah malam itu, keduanya mulai bertukar kabar lebih sering. Prabowo merasa hidupnya berubah, lebih ringan, lebih manusiawi. Di tengah kesibukan, ada jeda kecil yang ia syukuri, ruang bernapas yang muncul setiap kali Sari membalas pesannya atau mengirim hal-hal kecil yang membuatnya tersenyum. Namun tentu saja, tidak ada perjalanan kembali yang berjalan tanpa ujian. Masa lalu mereka tidak sepenuhnya indah. Ada luka yang masih menganga, ada kata-kata yang pernah membuat mereka saling menjauh. Suatu sore, Sari mengungkapkan unek-uneknya. "Aku takut kita akan mengulang kesalahan yang sama," katanya. "Dulu kamu pergi tanpa benar-benar pamit. Kamu memilih tugas di atas segalanya. Bagaimana kalau itu terjadi lagi?" Prabowo terdiam karena itu benar. Ia pernah pergi. Ia pernah meninggalkan Sari demi amanah yang tak bisa ia tolak. Namun perginya ia waktu itu membuat keduanya terluka. Dengan suara mantap namun lembut, ia berkata, "Aku tak bisa mengubah yang sudah lewat, tapi aku bisa memperbaiki yang ada di depan. Dan yang ada di depan, aku ingin kamu ada di sana." Sari tidak langsung menjawab. Air matanya menggenang. Keraguan adalah tamu lama yang sulit diusir. Berikutnya menjadi perjalanan internal bagi keduanya. Prabowo mulai belajar memahami dirinya sendiri. Mengapa ia begitu sulit membuka hati? Mengapa ia selalu menahan perasaan? Mengapa tanggung jawab seringkali menjadi alasan untuk menjauh? Ia banyak merenung. Ia menulis sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia berbicara dengan beberapa sahabat dekat tentang arti memilih seseorang di usia yang sudah matang. Dan ia sadar bahwa tidak ada yang lebih berat daripada mengakui bahwa dirinya membutuhkan seseorang. Tetapi ia juga sadar bahwa itulah yang membuatnya manusia. Sementara itu, Sari juga bergulat dengan dirinya sendiri. Ia ingat masa-masa indah bersama Prabowo, tetapi juga pahitnya ditinggalkan. Namun, ia juga melihat perubahan dalam diri pria itu. Ketulusan yang lebih jernih, ketenangan yang lebih lembut. Dan dalam diamnya, ia merindukan Prabowo lebih daripada yang ia akui. Hingga suatu malam, keduanya tanpa janjian pergi ke tempat yang sama, kedai kopi itu. Ketika mereka bertemu, keduanya tertawa, karena mungkin cinta memang bijaksana dalam mempertemukan orang di waktu yang tepat. Mereka duduk berdampingan, tidak lagi berhadapan seperti dua orang yang saling menilai. Hati mereka telah lebih jujur, lebih siap menerima. Tanpa perlu banyak kata, Prabowo menggenggam tangan Sari, bukan dengan ketergesaan, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kedewasaan yang tumbuh dari luka. "Sari," katanya pelan, "kalau kamu mengizinkan, aku ingin memulai lagi. Kali ini bukan dari sisa-sisa masa lalu, tapi dari diri kita yang sekarang. Kita yang lebih dewasa, kita yang lebih mengerti, dan kita yang lebih siap." Sari menatapnya lama. Hening jatuh. Namun, hening itu penuh makna. "Aku juga ingin mulai lagi," katanya akhirnya. "Tapi bukan karena kita pernah bersama, tapi karena aku merasa kita memang seharusnya berjalan bersama." Dan malam itu,
Tanpa saksi selain lampu-lampu kota yang berpendar lembut, mereka kembali bersatu. Bukan dengan janji yang sesumbar, melainkan dengan niat tulus dua hati yang akhirnya berani kembali. Keduanya tersenyum, dan langkah baru pun dimulai, perlahan, mantap, dan penuh harapan. Kadang, yang pergi tidak selalu hilang. Kadang, yang hancur tidak selalu tak bisa disatukan. Karena, di balik retak-retak kecil kehidupan, ada cinta yang menunggu untuk diperbaiki. Seperti Prabowo dan Sari, yang akhirnya mengerti bahwa rujuk bukan tentang masa lalu, tetapi tentang keberanian untuk kembali percaya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap hidupkan imajinasi dan jaga hatimu tetap hangat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.